Tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan memenuhi segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini. Dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia yang semestinya selalu membasahi lidah dan bibir seorang yang beriman. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Sang Pencipta. Manusia yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Berbahagialah orang yang mencontohi kehidupan manusia terbaik ini, karena pasti dia akan bahagia, tentram hidupnya, dipenuhi segala kebutuhannya, bisa menemukan solusi yang terbaik dari masalah-masalahnya, serta juga pasti akan menang dari musuh-musuhnya. Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah secara langsung pada waktu yang bersamaan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sore ini, saudaraku seiman, semoga Allah berkahi. Iya, inilah aku sekarang. Sebenarnya ada alasan saya menulis buku ya. Ini sebenarnya dalam bentuk buku dan insya Allah akan terbit dalam waktu dekat. Alhamdulillah sudah selesai, sudah rampung. Karena saya melihat banyak di antara ikhwah dan akhwat kita pada saat sudah menghadiri pengajian sunnah, mereka masih risih dengan masa lalunya. Banyak sekali orang dari musisi yang taubat, banyak sekali orang dari pengedar narkoba, banyak sekali dari orang pezina yang mereka taubat karena ikut pengajian-pengajian sunnah bifadlillah. Kemudian mereka risih dengan masa lalunya, sampai sering muncul pertanyaan, Ustaz, apakah saya masih layak mendapatkan pasangan ikhwah yang saleh dari seorang akhwat, atau seorang ikhwah yang saleh ikhwah mengatakan masih layakkah saya menikah dengan seorang akhwat yang salehah sementara masa lalu saya kelam? Maka jawabannya dalam Islam sederhana. Inilah judulnya, iya, ini aku sekarang. Karena Islam tidak pernah memandang masa lalu seseorang, saudaraku seiman. Masa lalu kelam itu sudah dilupakan oleh Islam. Yang Islam ingin lihat sekarang ke depan. Yang lalu sejahat apapun perbuatan seseorang, selama dia sudah meninggalkannya dan memperbaikinya, Sang Pencipta Allah akan menerimanya. Dan kita akan sebutkan dalam pertemuan kita ini akan banyak contoh-contoh dari kalangan nabi-nabi, dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in. Orang-orang yang tadinya memang punya tanda kutip hal-hal yang keliru, tapi karena taubat maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat tersebut dan memuliakan mereka karena taubat itu. Perubahan performan yang terjadi, saudaraku seiman, penampilan baju, penampilan mungkin kalau ikhwah sudah berjenggot, sudah tidak isbal, akhwatnya mungkin pakai jilbab besar, pakai cadar. Dulunya mungkin beda sekali. Mungkin dulu pakaiannya sangat ya, dianggap kalau sekarang mungkin ya tanda kutip dalam istilah mereka dengan modern ya. Dan dianggap pakaian-pakaian ikhwah sekarang yang dipakai setelah sunnah malah kampungan tanda kutip di sini. Ini semua tidak ada sesuatu yang membuat kita malu. Tidak perlu malu teman-teman sekalian. Karena berubah menjadi orang yang lebih saleh dan salehah adalah prestasi. Yang buruk itu kalau kita tetap dalam keadaan kita yang lalu. Maka selalu jadikan kalimat ini, judul buku ini adalah, iya inilah aku sekarang. Kamu berubah ya? Iya inilah aku sekarang. Kamu kok kenapa berubah? Ya beginilah keadaanku sekarang. Kita jawab. Dan tidak ada yang aib di situ. Sehingga memang tidak akan pernah ada masalah yang kita hadapi. Saya sering kasih contoh jemaah di Indonesia dan saya sampaikan kepada teman-teman juga di sini. Kalau seandainya kita pernah punya masa lalu, misal janjian sama teman-teman ke diskotik lah, ke bar lah, segala macam, mabuk-mabukan, berzina, foya-foya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang sudah kita taubat. Ada sebuah kaidah sederhana dalam hidup teman-teman sekalian. Ini yang saya terapkan dalam hidup saya. Dan saya berharap tentu teman-teman juga bisa menerapkan masalah itu. Kita harus bisa menjelaskan apapun perbuatan kita teman-teman, baik atau buruk. Kenapa kita lakukan dan kenapa tidak kita lakukan. Saya kasih contoh. Kalau kita lagi mau ke masjid, jalan, lalu ada tetangga kita melihat dan bertanya, Pak, mau kemana? Jangan diam teman-teman sekalian. Oh nanti kalau saya jawab saya ke masjid nanti riya. Enggak ada hubungannya sama riya di situ. Kita sedang ditanya. Riya itu kalau antum nggak ditanya lalu jelasin.
Tanya orang di kantor, kamu puasa nggak? Kamu puasa? Saya puasa. Nggak ada sesuatu yang memicu. Dia sendiri yang pamer-pamer. Itu riya. Tapi kalau orang bertanya, kita nggak bisa nggak jawab. Mau kemana? Mau ke masjid. Kontrol diri. Karena riya hanya bisikan dari syaitan, dan semua ibadah pasti dibisikkan riya oleh syaitan. Pasti. Karena riya itu senjata pamungkasnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, sudah cukup syirik itu. Udah batal sholat itu kalau kita riya sedikit pun, gitu kan? Maka setiap kali ibadah pasti riya diorbitkan oleh syaitan dalam diri kita supaya kita terpengaruh. Tapi sederhana, tepis saja. Selama kita tidak mengiyakan maka tidak termasuk riya. Misal contoh, syaitan bisikin kita, di sebelah kamu ada atasan, sebelah kamu ada si fulan, sebelah kamu ada. Tapi kita nggak mengiyakan teman-teman sekalian, maka tidak riya. Seperti ibaratnya orang yang lagi nawarin produk, kalau kayak kita di Indonesia ya, kita lagi di lampu merah, ada orang jual produk, kita lagi naik mobil, kacanya kita nggak buka. Dia mau promosi apapun kita nggak ada masalah. Seperti itu syaitan menawarkan apapun, riya kita nggak ada masalah. Itu orang melihat kamu lagi doa lama, nggak usah pedulikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selama kita tidak iyakan tidak ada masalah. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, ditanya, jawab. Nggak ada masalah. Mau kemana? Mau sholat. Mau kemana? Lagi di bandara? Mau umroh. Nggak ada masalah. Seperti kami juga para teman-teman dai, kalau lagi mau bimbing umroh, Bapak Ibu maaf kami lagi libur pengajian karena saya akan bimbing umroh pada tanggal sekian. Nggak ada hubungannya sama riya ini. Kecuali memang dia niatnya mau riya. Tapi perlu menjelaskan perbuatan yang kita lakukan baik, kenapa kita lakukan. Kalau ditanya jawab teman-teman sekalian. Sama juga perbuatan baik kalau kita tidak lakukan dan ditanya jawab. Contoh, antum lagi musafir, kayak di Indonesia, saya di sini tidak tahu tentunya. Kalau kayak di Indonesia kita lagi musafir misalnya dari Jakarta menuju ke mana ya, menuju ke Surabaya misalnya lewat darat, contoh saja ya. Kemudian di tengah jalan di tol Cikampek misalnya lagi Jumat, sholat Jumat. Kita masuk masjid mau sholat jamak duhur asar. Jumat gugur bagi musafir, tapi boleh dia ikut. Misal kita masuk masjid, Jumat sudah bubar. Niatnya memang musafir, kita mau jamak duhur asar. Begitu masuk masjid ada yang tanya, Pak kok nggak sholat Jumat? Perbuatan baik tidak kita lakukan ditanya. Tadi kan yang pertama perbuatan baik, mau ke masjid, mau kemana kita jawab. Kita lakukan, ditanya kenapa? Ini perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya kenapa? Kenapa nggak Jumat Pak? Jawab, karena saya musafir. Saya akan jamak duhur asar, gitu kan? Ini poin pertama. Jadi perbuatan baik teman-teman, kenapa kita lakukan? Kalau ditanya jelaskan. Perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya jawab. Sama halnya juga perbuatan buruk. Perbuatan salah atau buruk kalau pernah kita lakukan dan ditanya alasannya, jawab. Misal kita lagi jalan pecahin gelas. Orang tanya kenapa pecahin gelas? Oh karena ini. Kenapa terlambat masuk kantor? Karena ini. Apa adanya? Jujur. Jawab, jelaskan. Jangan dirahasiakan, apa-apa jelasin apa adanya. Makanya di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fi sarahatin raha. Di setiap keterus terangan itu ada ketenangan jiwa. Karena clear pada saat itu kan. Jadi perbuatan buruk kalau kita ditanya, kita terlambat masuk kerja, kita pernah melakukan satu kesalahan, iya memang saya lakukan. Saya salah, saya minta maaf, apa konsekuensinya? Selesai. Sama juga perbuatan buruk kalau tidak dilakukan, jelaskan. Ini yang terakhir ini yang saya mau jadi beratkan sebenarnya sesuai dengan tema kita. Misal gini, teman-teman biasa ditelepon sama kelompoknya, grupnya lah, apalah, timnya atau apa saja namanya, gengnya, untuk ke diskotik, untuk ke bar. Kita sekarang sudah taubat. Lalu ditelepon. Banyak orang, begitu ditelepon dia lihat, waduh teman saya telepon nih mau dia ke diskotik lagi, nggak usah jawab deh. Akhirnya sampai mati, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh alhamdulillah, sudah berhenti nggak telepon lagi. Keliru ini teman-teman sekalian. Kelirunya kenapa? Karena besok dia akan telepon lagi. Kita nggak jawab kan? Kalau kita sekarang sudah berubah, jangan malu teman-teman sekalian. Perbuatan buruk tidak kita lakukan, jelaskan. Angkat teleponnya. Ayo kita ketemu di diskotik ini ya. Oh maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian. Saya tahu itu nggak boleh. Jelaskan. Oh kamu sekarang berubah, kamu so alim. Nggak apa-apa. Iya, memang begini aku sekarang. Udah berubah, nggak apa-apa. Gitu kan? Saya jamin dengan izin Allah besok nggak bakal telepon sama dia. Karena dia sudah tahu. Atau kalau perlu kita mengatakan, saya undang kamu ke pengajian saya ya. Alamatnya di sini. Nggak bakal telepon lagi besok tuh. Benar nggak ini yang saya sampaikan? Hah? Puasa-puasa begini bisa nangkap materi nggak ini? Hah? Jelas ya? Karena ini kaidah hidup ini. Ini bukan cuma sekedar informasi biasa teman-teman. Terapkan dalam hidup, kita akan senang hidupnya. Akan aman. Akan merasa nyaman sekali. Jadi sekali lagi perbuatan baik kita kerjakan kalau ditanya jelaskan. Perbuatan baik tidak kita kerjakan, jelaskan kalau ditanya. Perbuatan buruk kita kerjakan, akui. Dan ambil konsekuensinya, jelaskan. Perbuatan buruk tidak kita kerjakan, jelaskan. Butuh penjelasan. Apalagi kalau sudah dilemparkan pertanyaan.
Dan jangan pernah malu teman-teman untuk mengatakan, iya ini aku sekarang kalau sudah berubah. Ini kebaikan, untuk kebaikan tentunya ya. Tema kita teman-teman sekalian terdiri daripada beberapa bab tentunya ya, buku ini, tapi saya akan ringkaskan. Kita akan mulai teman-teman sekalian dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis mulai riwayat Bukhari. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang segera meminta maaf dan meluruskannya. Apa makna hadis ini teman-teman? Artinya bisa dikatakan tanda kutip sini, mustahil kita nggak buat salah. Nggak ada manusia yang nggak buat salah, mustahil. Pasti kita buat salah. Tetapi Nabi SAW bilang, dan sebaik-baik orang yang salah, yang segera meluruskan, meminta maaf, meluruskan, memperbaiki, itu yang terbaik. Dan tentu tidak mengulanginya. Beranjak daripada ayah kita Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, bayangkan teman-teman, Nabi Adam alaihissalam ini bukan memudah-mudahkan kesalahan atau maksiat, bukan. Tapi kita ingin memberikan gambaran kalau kesalahan yang pernah kita lakukan itu memang wajar terjadi pada manusia. Tapi yang tidak wajar kalau kita tidak mau memperbaikinya, gitu kan? Nabi Adam alaihissalam melihat malaikat masuk ke dalam surga, mengetahui ciptaan-ciptaan Allah, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melanggar. Bayangkan kalau kita di posisi Nabi Adam AS, kita sudah masuk ke surga, kita udah nikmatin semua, apapun ada buah-buahannya, istananya, segala macam. Malaikat sudah kita lihat, kita tahu keajaiban penciptaan Allah, tapi digoda oleh syaitan, masih buat salah. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nanti akan lebih panjang lebar kita jelaskan, insya Allah pada contoh-contohnya ya. Tapi saya ingin bacakan beberapa ayat. Coba kita renungi teman-teman sekalian, Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 30-38. Silakan kalau punya Al-Quran dibuka ya. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 30-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di ayat pertamanya, di ayat 30-nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, hai Muhammad, kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Garis bawahi kalimat ini teman-teman sekalian, Nabi Adam diciptakan untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Perlu digarisbawahi kalimat ini. Kenapa teman-teman sekalian? Karena banyak orang menganggap Nabi Adam diturunkan ke bumi karena dia melanggar hukum di surga. Bukan itu. Karena Nabi Adam alaihissalam dasarnya diciptakan untuk turun ke bumi. Artinya terjadi dosa itu atau tidak tetap akan turun ke bumi. Itu poin penting ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu para malaikat berkata kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Kita garis bawahi dulu kalimat ini teman-teman. Kenapa malaikat belum diciptakan Adam sudah berkata, ya Allah apakah engkau akan ciptakan ini makhluk nih, gitu kan? Akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa sebabnya malaikat mengatakan ini? Karena manusia teman-teman kita ini adalah makhluk terakhirnya Allah. Sebelum kita, di muka bumi ini sudah ada jin, udah ada hewan-hewan, udah ada tumbuh-tumbuhan. Ini semua bukan hal yang baru ini. Jauh, sekian juta tahun mungkin sebelum kita. Jadi wajar kalau orang mengatakan menemukan fosil sekian juta tahun itu masuk akal. Karena manusia waktu turun di muka bumi Nabi Adam ini sudah ada semua. Terbukti iblis sudah ada. Dan pada saat itu, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin di muka bumi adalah jin. Tapi rupanya jin tidak berhasil. Mereka suka saling bunuh-membunuh, mereka suka saling mengganggu, membuat kerusakan di muka bumi. Ini alasannya malaikat bilang, ya Allah, jangan sampai makhluk baru ini sama juga dengan jin-jin ini. Gitu. Dan pada saat itu kebetulan, iblis, dia lagi mengkandidatkan diri menjadi pemimpin jin di muka bumi. Karena waktu itu tidak ada saingannya jin. Hewan-hewan semua ini fasilitas, tumbuh-tumbuhan fasilitas, jin sendirian. Sekarang kan kita berdua, jin sama manusia yang punya beban. Makanya Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin sama manusia disebutkan. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi yang lain semua fasilitas nih. Ini yang punya beban hukum. Lalu selanjutnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Selanjutnya ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam setelah diciptakan nama-nama benda seluruhnya. Kata ulama tafsir, maknanya luas sekali.
semua nama malaikat, miliaran jumlahnya, semua nama benda-benda di langit, semua nama-nama benda di surga, semua nama di neraka, semua nama yang ada di bumi, jin-jin, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua jenis bahasa Allah ajarkan. Semua Allah ajarkan. Maka dikatakan kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat seraya berfirman, coba sebutkan kepada aku nama benda-benda ini jika kalian benar-benar dalam prasangkaan kalian. Karena kan para malaikat menganggap ini sama aja nanti sama jin-jin nih buat kerusakan di muka bumi, gitu loh. Allah bilang, Allah ajarkan Adam alaihissalam, lalu kemudian sebelum Adam bicara sama para malaikat, Allah bilang, coba kalian hai malaikat sebutin nama-nama ini, tunjukin benda-benda di langit. Mereka nggak bisa, malaikat nggak hafal. Buktinya datang ayat setelahnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Enggak semua kami hafal nih. Seluruh nama jin-jin, semua nama pohon-pohon, semua nama benda-benda, tidak ada yang kami hafal. Yang dihafal cuma apa yang Allah kasih saja. Dikatakan, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebenarnya makna al-hakim dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bijaksana, ini masih kurang tepat tapi mendekati. Al-hakim itu kalau dalam bahasa Arab adalah seseorang yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan tempatnya. Itu hakim dan itu lebih tinggi dari bijaksana. Tapi kita anggaplah seperti itu ya. Kemudian setelah itu, setelah para malaikat mengatakan kami nggak bisa ya Allah, kami nggak tahu kecuali yang kau ajarkan. Apa jawabannya di sini ayat 33? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, Allah berfirman, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Kata ulama tafsir apa? Semua nama malaikat Adam sebutin. Semua miliaran. Kamu nama fulan, 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 semua disebutin. Semua benda di langit, bintang-bintang, semua jumlahnya, ya, fungsinya, semua Nabi Adam tahu. Turun ke bumi semua ditahu. Nama-nama di bumi, nama-nama ini, semuanya. Maka Adam memberitahukan kepada mereka. Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka, falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah berfirman setelah Nabi Adam sampaikan semua itu, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sungguhnya aku mengetahui ya, rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian terang-terangkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat 34. Perhatikan dahsyatnya penciptaan Adam alaihissalam ya. Ini ayat demi ayat kita ikuti teman-teman sekalian. Nanti kita akan sampai ke sebuah poin. Nabi Adam tahu semuanya. Lihat malaikat, lihat semua segala itu ini. Perhatikan lanjutannya. Setelah diciptakan lalu kata Allah Subhanahu wa taala ayat 34-nya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Setelah malaikat semua akhirnya mengakui tentang keluar biasa kemahasempurnaannya Allah. Dan makhluk ini bukan main-main di manusia. Ini Allah betul-betul ciptakan luar biasa. Bahkan kedudukan manusia bisa mengalahkan malaikat kalau dia mulia. Kalau dia memang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan di sini sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah semua mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk orang-orang kafir. Sujud di sini teman-teman adalah sujud sesuai dengan perintah Allah, bukan karena penghambaan kepada Adam. Sama teman-teman kalau kita ditanya, kenapa anda orang Islam sujud menghadap Ka'bah? Kan tidak boleh sembah berhala, nggak boleh sembah batu, nggak boleh sembah pohon. Kenapa sujud ke Ka'bah? Ka'bah kan juga batu. Apa jawaban kita? Kami sujud bukan karena Ka'bahnya, karena kasus ada perintahnya sang pencipta. Kalau perintah Allah ke pohon, kami ke pohon. Kalau ke laut, kami ke laut. Jelas ini? Jadi kita bukan sembah Ka'bah sama sekali. Ka'bah kalau rusak direnovasi biasa. Kita muliakan iya, tapi bukan disembah. Sujud kita ke sana karena perintah sang pencipta. Seperti kita bakti sama orang tua karena perintah Allah. Gitu kan? Semua karena Allah ini. Istri patuh sama suami karena Allah. Suami memberikan nafkah istrinya karena Allah. Kita didik anak-anak kita karena Allah. Itu kehidupan sempurna bagi seorang muslim. Kalau orang mengambil jalan selain ini pasti susah hidupnya. Ini poin penting. Lalu kemudian selanjutnya iblis. Iblis adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah golongan jin yang patuh kepada Allah. Dan pada saat itu pintu langit masih dibuka. Maka jin-jin di bumi bisa naik ke langit. Sebagian ulama mengatakan yang diizinkan naik di langit dari golongan jin adalah orang-orang yang saleh di antara mereka, termasuk iblis. Jadi enggak semua jin bisa naik ke atas. Waktu iblis naik ke atas, iblis kan mau mengkandidatkan diri untuk menjadi pemimpin di mana? Di bumi.
Dia lagi mencari informasi di langit dari para malaikat, apa nih yang saya harus lakukan supaya jin-jin semua menobatkan saya menjadi raja mereka. Seperti itulah. Dia kaget waktu dia tiba di langit pertama, gabung sama para malaikat, titah dari Allah, suruh seluruh malaikat di 7 lapis langit sujud kepada Adam. Ini siapa nih Adam nih? Dia dapat informasi tentang makhluk baru yang akan menjadi khalifah di mana? Di bumi. Berarti terhapus kandidat dia sebagai pemimpin. Jelas ini? Maka gara-gara itu dia nolak untuk sujud. Jadi bukan karena membangkang sama Allah ya. Iblis bukan bangkang sama Allah sebenarnya. Dia tahu Allah Tuhannya. Tapi karena dia tahu orang ini nanti akan menggantikan posisi dia. Dan memang betul, setelah manusia diciptakan, jin sudah di nomor 2 kan. 124.000 nabi diantaranya 313 rasul, semuanya dari mana? Dari manusia, nggak ada satupun dari jin. Nggak ada satupun dari jin. Jin cuma ikuti manusia saja. Kemudian Nabi Adam alaihissalam setelah itu Allah ceritakan di ayat 35-nya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan jangan kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Pohon yang dilarang di sini teman-teman sekalian adalah pohon yang tidak dijelaskan namanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang mengatakan pohon khuldi atau buah khuldi. Ini keliru. Karena istilah kalimat khuldi dalam Al-Quran, nanti kita akan sebutkan ayatnya, itu dari lisannya iblis, bukan dari Allah. Khuld artinya kekal. Jadi iblis akan berkata kepada Adam, hai Adam, maukah saya tunjukkan kamu kepada pohon khuld, pohon yang kekal. Kalau kau makan, kau akan seperti malaikat kekal, atau kau tidak akan mati. Istilah khuld keluar dari lisan iblis. Jadi seorang mukmin tidak layak mengatakan itu buah khuldi. Karena Allah mengatakan pohon saja, nggak dijelaskan. Itu sudah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti akan kita bacakan, tentu ada dalam surah Toha ayat 120, nanti kita tadabburi itu tentang masalah pohon itu. Jangan sentuh pohon itu saja sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Dan larangan di sini kata ulama adalah bukan pohon itu buruk. Ini juga penting digarisbawahi. Karena semua yang di surga baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala seperti kalau ruangan ini pintu sana nggak boleh lewatin ya, kata pemiliknya, dikunci. Pintu ini silakan pakai. Tapi ada orang sengaja mau lewat di sana. Walaupun pintu itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ada orang maksain lewat, dia melanggar pemilik owner tempat ini misalnya. Seperti itulah kurang lebih rasionalnya. Jadi pohon ini bukan pohon buruk ya, seperti digambarkan oleh orang Yahudi ya. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi terus tenggorokannya ada menonjol. Gara-gara Hawa makan buah yang dikatakan khuld oleh syaitan ini, maka payudaranya keluar. Keliru. Dari awal Allah ciptakan Adam sama Hawa sudah begini, nggak ada hubungannya dengan itu. Jelas ini? Ya, senyap sekali, nggak ada suara. Allahu a'lam. Faham atau tidak? Baiklah. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ayat 36, fa'azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Ini saksi bahasan kita. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu. Kata ulama tafsir, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam kena tipu dayanya syaitan memakan buah pohon yang dilarang. Dan bukan buah khuldi saya katakan. Yang mengakibatkan keduanya dari surga. Artinya dipercepat keluarnya dari surga. Tadinya memang Adam alaihissalam mampir ke surga dan akan turun ke bumi. Karena tujuannya khalifah di muka bumi kan. Tapi dipercepat oleh Allah karena pelanggaran itu. Cepat diturunkan ke bumi. Dikatakan di sini, dan iblis di sini ya menggelincirkan artinya membisikkan dan menggoda. Lalu dikatakan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Turunlah kalian semuanya. Allah menyuruh turun siapa di sini? Kalian semua, maksudnya Adam, Hawa dan iblis. Berarti iblis pun waktu itu ada di sekitar surga. Naik ke langit. Lalu disuruh turun semuanya. Turunlah kalian semua. Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu ditentukan. Maksudnya sampai hari kiamat. Ayat 37. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kata para ulama tafsir, maksudnya kalimat taubat. Allah ajarkan cara taubat, kalimat istighfar. Innahu huwat tawwabur rahim. Dari dia menerima kalimat taubat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ayat 38 dan terakhir adalah qul nahbitu minha jami'a.
Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya dari surga. Maksudnya adalah bertiga ini, Adam, Hawa dan iblis. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, ada wahyu yang datang, siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Kata sebagian ulama tafsir, iblis dari golongan jin, seperti dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis dari golongan jin dan dia termasuk orang yang berfasik pada Tuhannya. Perlu teman-teman garis bawahi. Di alam jin sama dengan alam manusia. Ada orang beriman, manusia beriman, ada juga jin beriman. Ada jin beriman ya. Allah ceritakan dalam surah jin, surah nomor 72. Ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang masuk surga. Ada di antara mereka, di alam jin ada dakwah, ada jihad. Ada, gitu kan. Tapi nabi-nabi dari kalangan kita manusia. Yang beriman ini tidak akan pernah saling mengganggu. Orang beriman tidak akan panggil jin. Allah buat tidak kelihatan supaya tidak usah dipanggil, tidak usah berteman, tidak usah menikah, tidak usah interaksi. Selesai. Di alam manusia ada fasik, muslim tapi masih banyak dosanya. Di alam jin juga ada fasik, muslim tapi masih banyak dosanya. Di alam manusia ada kafir, mungkiri hukum-hukum Allah atau memungkiri Allah. Di alam jin ada juga kafir. Tapi di alam jin teman-teman yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Jelas ini? Mana hamba Allah wakra? Ya ahli wakra. Enggak ada suara. Jangan lesu, sebentar lagi buka puasa. Nah. Jelas sampai sini? Sayang ini kalau lewat ilmunya. Ya. Ini satu persatu tafsir ayat. Dan insya Allah doakan, mudah-mudahan kita akan buat program di Jakarta, insya Allah menafsirkan 30 juz Al-Quran. Semoga Allah mudahkan ya. Kita akan baca insya Allah tafsir Ibnu Katsir untuk menafsirkan masalah itu. Tapi yang jelas ini hal-hal diantara yang mesti difahami teman-teman sekalian, penting sekali. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengatakan, di alam jin ada namanya jin fasik dan jin kafir, namanya syaitan ya. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu adalah syaitan ya. Semua yang mengikuti iblis namanya syaitan, baik keturunannya atau bukan keturunannya. Dan perlu digarisbawahi, sebagian ulama mengatakan di alam syaitan ini ada syaitan yang taubat loh. Jadi jin-jin mukmin dakwai mereka. Yang tetap bertahan dengan kekafiran dan kefasikan namanya syaitan. Tapi ada di antara mereka yang taubat sebagaimana taubatnya manusia. Cuma iblis sendiri yang tidak bakal kena taubat selamanya, karena Allah sudah kutuk dia. Tapi selain daripada iblis, itu banyak dari golongan jin yang taubat. Ini ada bahasan sendiri tentu di alam jin, dan ini yang jelas saya berikan gambaran umumnya tentang masalah yang disampaikan di sini. Saya katakan teman-teman dalam tulisan saya, dalam ayat-ayat di atas Allah Maha Suci memastikan kesalahan ayah kita Adam dan ibu kita Hawa alaihi wassalatu wassalam, dan bagaimana semua itu disebabkan oleh godaan musuh abadi manusia itu iblis dengan keturunannya, ya, namanya syaitan. Dari sisi lain Allah SWT juga memastikan tentang taubatnya Adam alaihissalam, dan poin ini yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian, bagaimana setelah Adam berbuat salah, Adam alaihissalam bertaubat dan Allah kabulkan itu. Berarti anak cucu Adam bisa saja berbuat salah dan bukan mustahil sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Tapi dosa bukan untuk diulang-ulangin, dosa bukan juga untuk dicoba, tapi mungkin orang kalau terjerumus sebelum faham atau dalam keadaan lalai itu bisa terjadi. Hanya saja orang mukmin jeli, dia harus meninggalkan dosa itu. Jelas sampai sini ya? Makanya Allah SWT berfirman teman-teman sekalian di dalam Al-Quran tentang masalah taubat ini, surah An-Nur. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Maaf, saya ulangi. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin. أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sebenarnya saksi bahasan kita penutupan ayat ini ya.
kalimat watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada para wanita mukminah yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, tidak boleh lihat sesuatu yang haram, tidak boleh sengaja memperlihatkan auratnya sehingga lawan jenisnya laki-laki tertarik. Dan dia harus menjaga juga kemaluannya, tidak boleh membuka peluang untuk berzina. Kata ulama tafsir, kalau laki-laki bersemangat untuk menzinai seorang wanita dan wanita itu nolak, tidak akan terjadi kecuali dengan pemerkosaan. Tapi kalau kita balik, kalau sudah perempuan yang mau, laki-laki bisa tergoda. Makanya Allah di sini sebutkan perempuan. Subhanallah, kalau perempuan menahan diri, habis, selesai urusannya. Kita biar upaya bagaimanapun tidak akan pernah bisa kita kuasai dia. Kalau perempuan mengatakan tidak, saya tidak mau zina, dia jaga penglihatannya, tidak mau, tidak bisa. Tapi kalau sudah perempuan yang buka diri, walaupun perempuan itu jelek, bisa berzina sama laki-laki yang gagah sekaligus. Makanya Allah bilang di sini. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya wajah dan telapak tangan yang dibolehkan secara syariat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, jatuhkan dari atas kepala sampai ke dada tertutup. Ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, mertua, kena mahram. Atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka. Jadi kalau gadis nikah sama duda, kalau sudah digauli si gadis ini oleh si duda, maka anaknya duda sudah jadi mahramnya abadi. Anak suaminya, asal dia sudah digauli. Sama terbalik juga hukumnya kalau seorang laki-laki menikah sama janda, punya anak perempuan. Kalau si laki-laki sudah menggauli si janda, maka anak perempuannya si janda sudah jadi mahram abadi, walaupun cerai sama ibunya. Gak boleh lagi nikah selamanya. Dikatakan atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan dari saudari perempuan kita, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki. Ya. Kalau mereka punya budak wanita, maka boleh berarti. Kan pada perjualbelikan biasa di pasar perbudakan kalau terjadi peperangan, maka kalau sama perempuan boleh memperlihatkan rambutnya ya. Walaupun itu ada batas ya. Kata ulama yang boleh diperlihatkan adalah leher ke atas, siku ke bawah, siku ke lengan, ya, siku ke telapak tangan, lutut ke bawah. Jadi sawatei, daerah kemaluan dan dada, perut ini nggak boleh diperlihatkan. Ya, ini tidak boleh diperlihatkan kecuali pada suami saja. Kalau yang lain tidak boleh, termasuk anak-anak, termasuk saudara semua tidak boleh. Sama perempuan pun tidak boleh. Ya. Misalnya perempuan telanjang bulat ini nggak boleh, walaupun sesama jenis. Ya. Dikatakan atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Maksudnya laki-laki yang sudah tua. Mungkin sudah 80 tahun, 90 tahun. Ya. Tapi ada pekerja, masih bekerja, tidak ada lagi syahwatnya. Maka mungkin pada saat majikannya atau tuan rumahnya itu memperlihatkan rambutnya, dia sudah tidak ada keinginan apa-apa. Ya. Dan juga anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Kata ulama di bawah umur 7 tahun. Ini bukan balik ya. Karena di atas 7 tahun mereka sudah faham. Mereka sudah paham, apalagi kalau 10 tahun walaupun belum balik ini sudah paham, sudah bisa bedain jenis kelamin. Maka tidak boleh lagi bapak-bapak di sini memandikan anak perempuannya di atas 10 tahun, tidak boleh lagi. Walaupun belum balik, tidak boleh lagi ibu-ibu memandikan anaknya laki-laki umur 10 tahun, sudah tidak boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkanlah mereka di ranjang. Lalu dikatakan, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka yang mereka sembunyikan. Jadi tradisi orang-orang Arab, mungkin di sini teman-teman ibu-ibu mungkin akhwat kita tahu itu. Salah satu tradisi wanita Arab adalah mereka suka meletakkan gelang di kakinya. Jadi selain gelang di tangan, gelang juga di telapak kaki biasa ditaruh. Dan itu menjadi sebuah hal yang fenomenal lah, yang sesuatu yang bisa menarik lawan jenis. Maka di sini Allah SWT membolehkan perempuan taruh, tapi tidak boleh memperlihatkannya. Di sini dikatakan, dan tidak boleh mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Karena nanti sampai tahu kelihatan gelang itu menarik perhatian orang. Dan ini saksi bahasan kita, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk taubat, meninggalkan dosa. Jadi dosa bisa terjadi, tapi jangan lupa taubat. Tentu juga jangan ulangi itu. Nanti akan kita sebutkan masalah dosa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman tentang masalah taubat adalah surat Tahrim surah nomor 66 ayat 8. Surah Tahrim surah nomor 66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengan dia. Maksudnya orang-orang beriman akan selamat di hari kiamat. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di belakang mereka. Dari wajah dan seluruh tubuh mereka mengeluarkan cahaya di hari kiamat. Sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatunya. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah kalau orang taubat, maka Allah akan berikan cahaya di wajahnya dan kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Orang kalau taubat, subhanallah, kalau kita lihat wajahnya, fotonya berbeda dengan pada saat dulu dia masih fasik. Ya, pasti berubah sekali. Ada cahaya tersendiri walaupun orang itu berkulit hitam, pekat. Baik, kita masuk teman-teman sekalian. Itu tadi adalah kronologis pembukaan dalam masalah bagaimana memahami judul yang sedang saya tulis ini. Iya, inilah aku sekarang. Bagaimana manusia memang bisa terlibat dalam dosa, bagaimana Nabi Adam AS juga jatuh dalam dosa. Dan kita akan lebih panjang jelaskan, nanti ada keterangan tentang Nabi Adam AS ya. Kita masuk teman-teman sekalian ke masalah dosa dulu. Apa itu dosa teman-teman sekalian? Dosa atau maksiat ya, atau sayyi'ah, di dalam bahasa Arab juga begitu, dalam Al-Quran disebutkan, adalah pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang hamba terhadap hukum-hukum dan peraturan Sang Pencipta. Dan ulama membagi dua dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana membandingkannya dosa besar, dosa kecil teman-teman sekalian? Dosa besar selalu larangan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah atau dalam hadis diikuti dengan ancaman. Ancaman. Jadi misal ancaman laknat, murka, kena azab kubur, ya, masuk neraka, itu semua adalah dosa besar berarti. Ya. Kekufuran misalnya, seperti contoh misalnya masalah solat. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum tarkus salat faman tarakaha faqad kafar. Tentang solat 5 waktu. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah solat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Perhatikan ada ancaman kufur di sini. Gitu kan? Ada ancaman kufur, ya. Misalnya orang menyembelih untuk selain Allah, orang datang ke kuburan, ke pohon, ke lautan, sembelih untuk semua itu makhluk. Maka kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Gitu. Maka ini semua menandakan sesuatu yang besar karena ada ancaman di situ. Kalau dosa kecil, semua pelanggaran agama yang tidak diikuti dengan ancaman, tapi hanya peringatan saja. Dosa kecil. Jadi larangan-larangan, ya, masuk misalnya dalam masalah sesuatu yang dimakruhkan atau sesuatu yang dilakukan tapi tidak diikuti ancaman. Banyak hal di sini ya. Seperti orang sebenarnya melihat sesuatu yang haram, dosa, tapi tidak diikuti dengan ancaman misalnya laknat dan seterusnya. Bukan berarti kita gampang-gampangin melihat yang haram, tapi dia masuk dalam kategori dosa besar. Cuma tetap berat ya, tetap berat karena semua dosa aku harus ada pembersihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menggabungkan tentang dosa besar dan dosa kecil ini dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Jadi di sini dosa besar, dosa kecil Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kalau dosa-dosa besar dijauhi, dosa kecil bisa dimaafkan. Kita tahu misalnya masalah Ramadan ini juga ada hadisnya. Antara 5, kata Nabi SAW, antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Antara Jumat ke Jumat dan antara Ramadan ke Ramadan. Riwayat lain antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Berarti dosa kecil dibersihkan dengan amal soleh, tapi dosa besarnya harus dengan taubat nasuha. Ya, nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 37. Surah nomor 42 ayat 37 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf, ya. Di sini berarti Allah SWT memuji orang yang menjauhi dosa-dosa besar.
Tentu kalau teman-teman tanya kepada saya dosa-dosa besar apa saja Ustaz, ada kajian kami di YouTube membahas tulisan Imam Az-Zahabi rahimahullah, judul bahasa Arabnya Kitab Al-Kabair. Terjemahan Indonesia dosa-dosa besar. Ya. Nah, itu sudah 107 dosa besar, saya sudah bahas di YouTube. Teman-teman bisa download secara gratis tentunya. Ketik nama saya Khalid Basanama, dosa-dosa besar akan keluar semua ceramah, poin demi poin. Ada 107 dosa besar. Juga dalam firman Allah yang lain surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32. Surah nomor 53 ayat 32 An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil. Perhatikan di sini Allah sebutkan dosa besar, dosa kecil. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu menjadi janin dalam perut ibumu. Dan jadi janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Semua dosa besar, semua dosa teman-teman sekalian yang kecil dan dosa kecil bisa diampuni dengan semua amal saleh. Ya, semua amal saleh. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Selalu ikuti dosa-dosamu yang pernah kau lakukan dengan amal saleh sekarang, ganti dengan amal saleh. Karena pasti amal saleh akan membersihkan itu. Sama dengan wudu misalnya, wudu salat. Kata Nabi SAW, siapa yang wudu dan menyempurnakan wudu salatnya, maka akan berjatuhan semua dosa-dosanya dari anggota tubuhnya. Kalau dia membasuh telapak tangan, jatuh dosa dari tangannya sampai dengan tetes air terakhir. Kalau dia kumur-kumur dan masukkan air di hidungnya, maka akan jatuh dosa dari mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dia membasuh kepalanya, jatuh dari kepalanya. Kalau dia basuh kakinya, dari kakinya. Ya. Semua dibersihkan sampai tetes air terakhir yang jatuh dari anggota tubuhnya. Berarti kan wudu bisa membersihkan dosa. Orang ke masjid, kata Nabi SAW, siapa yang pergi sholat ke masjid, maka setiap langkah kakinya satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya di surga. Jadi kan pembersihan dosa. Jadi semua amal saleh teman-teman, bakti sama orang tua, silaturahim, bantu seorang muslim, sedekah, membersihkan dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Dosa besar harus dengan taubat nasuha. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin beliau, syarat diampuni dosa besar ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, itu syarat pertama. Meninggalkan dosa itu seketika. Misal lagi bohong berhenti, lagi zina berhenti, lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali. Menurut beliau sesali, merasa menyesal dalam hati, kenapa saya lakukan, kenapa saya terjerumus. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Bertekad. Salah satu luput tidak diterima taubatnya. Jadi misal, ada orang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya sudah taubat tahun lalu, kok tahun ini saya ulangi dosa. Apakah diterima lagi taubat saya? Maka saya bilang, kalau taubat Anda yang tahun lalu nasuha, betul-betul meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Betul-betul itu sudah dilakukan, diterima taubatnya pada saat itu. Kalau sekarang lemah iman, terjerumus lagi dalam dosa, butuh taubat yang baru. Tapi kalau tahun lalu dasarnya begini, tinggalkan dosa iya, sesali iya, tapi dia belum bertekad untuk meninggalkan. Dia bilang, ya kalau ada kesempatan saya akan ulangi. Maka dari awal taubatnya tidak diterima. Jelas ini? Mana ahli waqrah? Tidak ada suara. Loyo betul, kasihan. Sebagian ulama menambahkan syarat keempat dari taubat nasuha adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Jadi tidak. Kenapa banyak teman-teman sekalian orang sudah taubat nasuha dia masih ulangi dosanya? Karena dia tidak isi sisa umurnya dengan amal saleh. Misal, orang biasa jam 10 malam ke karaoke atau ke diskotik. Sekarang dia sudah taubat. Dia harus ganti program itu dengan program yang ibadah. Misal dia dengar pengajian, misal dia kumpul sama teman-temannya orang soleh, dia baca kitab, apalah. Dia harus ubah. Kalau tidak, detik-detik yang dia bisa pakai dosa, setan akan, kalau dia melamun, setan akan buat dia ingatkan dosanya yang lalu. Makanya syarat keempat juga termasuk hal yang ditekankan oleh para ulama. Baik, kalau teman-teman bertanya, kira-kira kalau saya buat dosa apa sih efeknya? Ada bahayanya nggak? Ada bahayanya, dan luar biasa bahayanya. Di dunia akan datang bahaya yang berat, nanti kita sebutkan poin demi poin. Kalau meninggal tidak sempat taubat, sudah disiksa di dunia, di akhirat disiksa lagi.
Yang pertama teman-teman, sempitnya hidup seseorang yang bermaksiat. Sumpek, gelisah, gundah. Gak ada orang yang buat maksiat itu lalu kemudian enak, gak ada. Bohong. Orang zina di kamar hotel, kemudian oh dia senang, enggak. Besok pagi dia bangun sumpeknya luar biasa. Enggak tahu mau buat apa rasanya. Sumpek. Orang-orang non-muslim tidak tahu harus kemana. Sumpek itu peringatan dari Allah supaya dia taubat, tapi dia nggak ngerti. Dia ulangi lagi zina besoknya, bertumpuk-tumpuk kesumpekan itu. Bahkan akhirnya ujungnya dikuasai oleh syaitan, akhirnya bunuh diri atau bunuh orang atau malah mabuk-mabukan yang berlebihan dan seterusnya. Allah berfirman tentang masalah ini, sempitnya hidup dan akan ada kegundahan, kegelisahan. Tidak ada dosa yang tidak mengalami ini teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya kata ulama tafsir, berbuat dosa. Allah suruh sholat nggak mau sholat, Allah suruh jujur malah bohong. Ya. Dia berpaling dari peringatan Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama, sumpek, sedih, permasalahan yang tidak ada ujung-ujungnya. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia meninggal lagi tidak sempat taubat, di dunia sudah kena masalah, di akhirat lagi masalah lain. Yang kedua, orang yang berbuat dosa dan membuka pintu ini sesat dan jauh dari petunjuk. Susah untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Surah nomor 33 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki yang mengaku mukmin dan perempuan yang mengaku mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan halal haram, silakan nikmati halal, silakan kerjakan perintah wajib atau sunnah, silakan jauh yang haram dan makruh, maka mereka masih punya pilihan lain. Tidak layak untuk orang mukmin itu nikmati halal, ya, tinggalkan yang haram. Itu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Lalu kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, bermaksiat, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Tidak akan dapat petunjuk dari masalahnya. Jadi kalau kita sedang hadapi masalah teman-teman sekalian, bangkrut dari usaha, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ribut dalam rumah tangga tidak selesai-selesai, semua dosa. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Taubat, bersih. Apa kata sebagian ulama salaf? Saya tahu saya punya dosa, kalau tiba-tiba saya lihat perubahan terjadi pada istri saya tanpa sebab. Bahkan saya melihat perubahan pada tunggangan saya. Antum mau starter mobil jadi masalah, mau ini susah, mau itu susah. Apa saja. Bahkan tikus yang masuk ke rumahku, aku tahu karena penyebabnya dosa. Bayangkan. Sebagian ulama salaf menganggap kalau kakinya kesentuh batu, langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat dan beristighfar kepadamu. Langsung kakinya kesentuh. Kadang-kadang mau keluar hujan. Kadang-kadang mau pakai baju mungkin belum disetrika bajunya. Kadang-kadang semua ini teman-teman sekecil apapun adalah penyebabnya dosa. Makin bersih dari dosa, maka makin siap semua fasilitas. Yang ketiga, ia akan selalu didampingkan syaitan. Kalau dia selalu buat pintu dosa, Allah sengaja kirim syaitan mendampingi dia. Jadi hidupnya jadi penuh ketakutan. Selalu programnya adalah maksiat dan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. Surah nomor 43 ayat 36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran, maksudnya berbuat dosa, dilarang tapi dilanggar. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, sengaja buat dosa dan melanggar apa yang ada dalamnya, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Yang keempat, terancam masuk neraka kalau tidak sempat taubat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau meninggal tidak sempat taubat ini lebih berat lagi. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin.
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya bermaksiat, dan melanggar ketentuan-ketentuannya Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Juga dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23. Surah Jin, surah nomor 72 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa balaghan minallahi wa risalatihi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah, kata Nabi SAW, dan risalahnya. Dan hati-hatilah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dilarang tetap dilakukan, sesungguhnya baginya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Teman-teman sekalian, berbuat amal saleh ada kenikmatan, berbuat dosa ada kenikmatan, tapi tidak akan pernah bersatu. Kalau orang sudah menikmati satu ibadah, misal contoh, seorang laki-laki di antara kita sudah komitmen setiap azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat kata Allah, ayo menuju kepada kemenangan, kalimat panggilan dari Allah. Muadzinnya mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, sama kalimatnya. Allah yang panggil. Komitmen saya mau ke masjid, Allah panggil. Sudah komitmen nih, begitu azan ke masjid selalu kita jalankan sambil mengejar fadilahnya. Baik, orang yang seperti ini teman-teman sudah menikmati sholatnya, gitu kan? Kapan sekali saja meleset waktu sholat itu, nyesal nggak kira-kira? Nah, kenapa muncul penyesalan? Karena dia sudah nikmati itu. Apalagi dosanya, dosa meninggalkan, kan meninggalkan sholat, ini kan mengerjakan sholat ya, ini meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat dosa, ini sudah hilang dari hatinya, udah nggak mau lagi tinggalin sholat. Jangankan tinggalkan sholat, telat aja dia nggak mau, karena sudah nikmati sholat itu kan. Kita pindah sekarang orang yang bermaksiat, orang yang meninggalkan sholat, maka dia heran melihat, kenapa orang ini setiap azan ke masjid ya? Apa nggak capek tuh, bolak-balik masjid, panas segala macam. Bagi dia aneh, karena dia sedang menikmati maksiatnya, jadi nggak bisa ketemu. Tapi jangan salah, ibadah punya kenikmatan teman-teman. Ibadah punya kenikmatan, ya. Orang wanita muslimah tutup aurat, dia nikmati tutup aurat itu, betul-betul dia tahu Allah perintahkan dan dia tidak mau melanggar itu. Sudah komitmen. Sekali seorang muslimah di rumahnya, pintu rumahnya terbuka, ada satu laki-laki bukan mahram nyelonong, supirnya masuk atau siapa masuk, terlihat satu helai rambutnya, kira-kira muslimahnya nyesel nggak? Nyesel, pasti. Ya Allah, kenapa rambut saya kelihatan, aduh lengan saya kelihatan, aduh leher saya kelihatan. Padahal sebenarnya seperti orang ada di pinggir jalan, kita balik, orang yang bermaksiat ya, yang tadi kan tutup aurat, sekarang buka aurat. Ada orang di pinggir jalan, di mall teman-teman, pakai celana pendek, tidak pakai baju, bahkan di pantai, mereka nggak malu. Mereka menikmati itu, maka mereka heran, nikmat ibadahnya tutup aurat hilang. Loh, kok itu orang pakai cadar ya, kok pakai jilbab, nggak panas ya? Karena hilang dari dia kenikmatan itu. Allah dampingkan pada dia syaitan yang menghiasi perbuatannya itu. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh orang yang buat dosa tuh enak tuh, nikmati. Enggak. Dia nikmati ya, ada nikmatnya, tapi itu sebentar. Ini juga ada nikmat, ini nikmat yang tidak bisa dibeli oleh mereka, tidak bisa. Makanya kata Nabi SAW, termasuk orang yang akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, orang yang pernah kufur, orang yang pernah salah, kemudian masuk kepada ibadah, itu luar biasa. Ya. Dia akan tahu, oh ternyata itu cuma nikmat yang sebentar. Pada saat mabuk, lagi fly saja, setelah itu sumpah, sedih, suntuk. Tapi orang ibadah enggak. Enggak ada orang teman-teman sekalian, komitmen sholat 5 waktu pulang balik masjid ya. Antum mungkin bisa rasakan kalau antum sudah praktek. Kemudian baca Al-Quran, dengarin pengajian, terus tidur nanti bangun sholat malam, terus sumpah. Ada yang sumpah? Enggak bakal, mustahil. Pas hidupnya tenang, besok pagi bangun sholat subuh ke masjid, pergi kantor, begitu terus setiap hari. Kenikmatan yang luar biasa. Enggak bisa dibeli itu. Itu punya kenikmatan. Yang kelima teman-teman, yang terakhir, efek daripada dosa adalah dibenci oleh lingkungan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan antum pikir kita kalau buat dosa, misal berbuat jahat, zalim, berdurhaka sama orang tua, kasar, pelit, kira-kira disuka sama lingkungannya? Nggak bakalan. Jadi dasarnya yang dosa itu dibenci loh. Allah benci, Allah berikan ancaman berat, Allah juga buat lingkungannya sendiri tidak suka, supaya dia berhenti dari situ. Bahkan subhanallah kalau dia mati, orang berterima kasih kalau dia mati. Siapa si fulan? Oh itu tukang gosip tuh, syukur dia mati. Oh itu si fulan preman tuh, suka ganggu, biarin aja dia mati. Hah? Kalau orang beriman kepada Allah, orang jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan, bakti sama orang tua, apalah azan ke masjid, orang merasa tentram sama dia.
Siapa si fulan? Oh, si fulan itu orang baik. Kalau azan ke masjid, ramah, suka berbagi, suka segala macam. Teman-teman kalau mau tahu, saya kasih sebuah kaidah sederhana. Kalau mau tahu diri kita baik atau tidak, coba bayangkan sekarang kalau kita meninggal, teman-teman. Kalau detik ini ajal kita datang, kita meninggal. Kira-kira penilaian lingkungan kita seperti apa? Kita baik atau buruk? Antum lebih tahu masing-masing. Kalau kita meninggal lalu orang bilang, oh itu si fulan mati, syukur dia mati. Misal, berarti kita baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau kita meninggal orang bilang, ya Allah kenapa dia mati, orang baik tuh. Nah, seperti itu. Subhanallah, saya punya pengalaman begini teman-teman sekalian. Jadi ada seorang teman dekat saya namanya Dr. Hussein Al-Jabi. Semoga Allah jaga beliau. Ini saya sama beliau sudah komitmen untuk saling mencintai karena Allah. Beliau orang asli Madinah, gitu kan. Masya Allah kesalihannya luar biasa. Wala uzaki alallahi ahada. Saya tidak memuji ini kecuali memang karena saya lihat ya karena Allah ini semua. Orangnya soleh. Saya saling sepakat untuk mengatakan ini uhibbuka fillah. Saya cintai kamu karena Allah. Dia juga mengatakan begitu. Salah satu yang sering kami lakukan adalah kami sering telepon-teleponan lalu kami saling berbagi nasihat. Beberapa waktu tentu pada saat lagi ada waktu lowong, tidak setiap saat. Maka teman-teman sekalian, pernah satu kali saya teman-teman lalu dia bilang, Khalid, sekarang kamu yang nasihati. Saya bilang baiklah. Subhanallah, saya tidak tahu menasihatin apa, tapi waktu itu saya tiba-tiba terlintas di benak saya bilang, ya akhi, Hussein. Dia bilang, na'am, iya. Siapa orang di Saudi ulama yang paling antum hormati? Yang antum anggap luar biasa kesolehannya. Kata dia Syekh bin Baz rahimahullah. Waktu itu Syekh bin Baz sudah meninggal, ya, awal-awal meninggal. Beberapa tahun yang lalu. Terus saya bilang, kenapa antum puji dia? Dia bilang, dia ulama besar, hafal Quran, tulisannya banyak di sana sini, muftinya Saudi. Sampai Syekh bin Baz itu mau meninggal, atau meninggal teman-teman sekalian, atau jenazahnya habis disolati, itu nggak bisa lagi dipikul jenazahnya. Karena banyaknya orang hadir. Jadi dari kepala ke kepala, sampai ke liang lahat. Dari masjid sampai ke kuburan. Luar biasa orang yang hadir. Nggak bisa dilihat lagi, kayak semut orang yang hadir itu. Waktu meninggal rahimahullah. Dia bilang Syekh bin Baz, karena dia soleh segala macam. Saya bilang baik, sekarang penilaian kamu pribadi. Kira-kira dia di surga atau di neraka? Kata dia, tentu saja sesuai dengan teori syar'i di surga. Kata teman saya ini si Jabir, si Hussein. Lalu saya bilang begini, baik akhi, kalau itu pendapat yang ente sampaikan, saya juga setuju dengan itu. Tapi saya sarankan kamu, sekarang saya nasihati, kamu dan saya, kita jadikan diri kita seperti Syekh bin Baz. Sebelum kita meninggal, jadi seperti dia. Supaya kalau kita meninggal dikenang seperti dia. Belum terlambat. Ibadahlah, belajarlah, sebarinlah kebaikan. Maka kita akan mendapatkan semua itu. Bisa ditangkap pesannya? Ngangguk-ngangguk ini paham atau enggak nih? Alhamdulillah. Ya Allah saksikan, saya sudah sampaikan nih. Baik. Sekarang kita sudah bahas dosa. Kita pindah teman-teman sekalian ke taubat. Jadi kalau orang buat dosa, ada taubat ya. Taubat teman-teman sekalian, di dalam bahasa secara etimologi adalah berhenti dari sesuatu. Itu taubat. Secara terminologi adalah berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang Maha Suci. Berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang Maha Suci. Sebagian ulama saya tambahkan juga ini menjelaskan tentang masalah apa bedanya istighfar dengan taubat. Maka mereka menjelaskan, kalau saya simpulkan dari khilaf di antara para ulama, istighfar adalah ucapan kalimat pengakuan salah, pengakuan salahnya. Taubat adalah pengikraran untuk tidak diulangi. Paham ya? Jadi istighfar adalah pengikrar, misal iya saya salah, segitulah. Lalu taubatnya adalah seperti penulisan akad, ya, janji kita tidak akan ulangi. Itu istighfar dan taubat. Taubat ini teman-teman sekalian tentu sebatas kemampuan saya. Ini yang saya temukan. Mungkin bisa benar, bisa keliru. Tapi saya coba lihat di Mu'jam Al-Fat Al-Quran, lafaz taubat itu 88 kali disebutkan dalam Al-Quran. 88 kali. Dengan beragam macam termnya. Ada taba, ada tabu, ada tubtu, ada tubtum, ada atubu, ada tatuba, yatub, yatubu, yatubun, dan seterusnya. Ada banyak sekali ya kalimat-kalimat ini, 88 ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah ini dengan term-termnya. Di antara ayat yang menyebutkan tentang masalah taubat ini, dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 38 sampai 39, masalah hukuman pencuri. Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 38 sampai 39 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu
was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi mereka, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tentu hikmah diperintahkannya potong tangan pencuri ini ada teman-teman sekalian ya. Ya seperti di Saudi diterapkan hukum, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Saudi diterapkan, kalau ada pencuri malam Jumat diiklankan di TV, di radio, di segala macam, si fulan disebutkan namanya dari negara mana telah mencuri di toko ini, diceritakan kronologis pencuriannya. Besok akan dikena ayat tadi yang kita bacain ini, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potong tangan keduanya dan seterusnya. Besok di Masjid Nabawi misalnya, habis sholat Jumat nanti kita akan datang ke satu lokasi, di situ ada mobil polisi yang membawa, mobil penjara yang membawa orang ini, pencuri ini, ada mobil ambulan yang akan mengurus setelah tangannya dipotong, ada tim medis yang mengurusnya, dan ada mobil pengadilan yang melapor kepada raja kalau sudah dieksekusi. Nanti orang itu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian diikat tangan kirinya, tangan kanan ditaruh, lalu dipotong telapak tangannya. Ya. Potongan tangan ini banyak orang yang mengatakan kejam, keras, segala macam. Ini sebenarnya teman-teman orang yang tidak pernah menghadapi pencurian. Kalau kita pulang ke rumah kita dapat pencuri dan kita lihat ada pisau dekat tangan kita, bukan cuma tangannya kita potong, mungkin kita akan tusuk badannya. Tapi Islam datang mengatakan tangkap, iklankan supaya dipotong. Dan bayangkan kalau ada orang hadir dan niat mencuri, dia lihat tangan dipotong, maka tentu dia akan berhenti mencuri. Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Tidak asing di sini kan, di negara-negara Timur Tengah, mungkin termasuk di sini di Saudi jelas, mobilnya orang mewah-mewah pinggir jalan nggak ada yang berani sentuh. Ya, sentuh tangannya melayang. Di Indonesia bisa lagi lampu merah, spion dipatahin, mobil ada orangnya di atas, orang lewat naik motor dipatahin spionnya orang. Itu kalau koruptor-koruptor semua tangkap, iklanin si fulan di fulan telah mencuri, besok potong tangannya di Masjid Istiqlal. Nah, berhenti itu semua. Ini. Masalahnya mereka masuk penjara, penjaranya enak, pakai AC, makannya enak, gitu kan, bisa keluar dengan surat izin, ya bagaimana? Nggak kapok lah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ada hikmah-hikmah syar'i di sini. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu ayat 38. Saksi bahasan kita ayat 39-nya. Masih berlanjut. Ayat 39 kata Allah, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu digarisbawahi satu hal teman-teman, dalam hukum Islam beda hukuman bagi orang yang kepergok melakukan satu perbuatan dengan orang yang tidak kepergok. Kalau ada orang kepergok mencuri, kepergok berzina, ketangkap basah, maka ini dieksekusi. Harus dipotong tangannya walaupun dia taubat. Jadi misal, dia kepergok lagi mencuri, masuk di penjara, lagi diproses di penjara, dia dapat ceramah, dia dengar ceramah, dia taubat. Tetap dipotong tangannya karena dia kepergok tadi. Tapi kalau tidak kepergok, misal ada orang pernah mencuri di antara seseorang di luar sana mungkin pernah mencuri, insya Allah di sini tidak ada. Kalau orang pernah mencuri di luar sana, kemudian dia sekarang tahu hukumnya, oh nggak boleh nih, haram dalam Islam. Bagaimana caranya? Nggak usah pergi mengaku ke Ustadz saya pernah mencuri Ustadz. Ya, seperti agama Katolik bisa mengaku dosa, dipercikin air langsung bersih dosanya, enggak. Jadi antara antum sama Allah, jangan dibuka-buka. Kalau mau tanya hukum bisa, misalnya bilang apa hukumnya orang pernah mencuri? Bagaimana cara taubatnya? Secara umum, tidak usah bilang saya pernah mencuri. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Antara antum sama Allah. Pernah berzina, antara antum sama Allah tutup, jangan dibuka. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Misalnya tadi malam dia berzina, Allah tutup sampai subuh nggak ada yang tahu. Besok pagi masuk kantor dia cerita sendiri sama temannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutupin malah dia buka sendiri aibnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 54, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang ini dalil-dalil taubat ya. Al-An'am surah nomor 6 ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza jaa'a alladziina yu'minuuna biayat wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu hai Muhammad, maka katakanlah salamun 'alaikum, selamat datang. Yang mau masuk Islam silakan, yang beriman silakan.
Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. Kata ulama, kejahilan bisa karena dia tidak tahu hukum atau dia lalai. Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. Ini dalil juga termasuk dipegangi oleh para ulama yang menambahkan syarat keempat taubat nasuha tadi. Harus menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena Allah bilang, dia taubat setelah mengerjakan kesalahan tadi dan mengadakan perbaikan. Maksudnya mengisi dengan amal-amal soleh. Maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Juga dalam Al-Quran ayat yang lain, surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, ini juga dalilnya jelas, taubat lalu kerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu taubat yang Allah terima. Minta maaf sama Allah, ikhlas tulus dalam hati, kemudian sibuk dengan amal saleh setelahnya. Nanti kita akan berikan contoh-contoh ya dari orang-orang saleh, nanti kita berikan contoh insyaallah dalam closing materi kita. Kemudian surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 17. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Maksudnya adalah orang yang berbuat maksiat tadi tidak tahu atau orang sedang lalai dan dia akui itu sebagai kesalahan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Juga surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 73. Al-Ahzab 33 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang kita masuk dalil-dalil dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama hadis riwayat Muslim nomor 2702. Hadis riwayat Muslim nomor 2702. Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat pada Allah dalam sehari 100 kali. Dan kita tidak tahu teman-teman sekalian, mungkin dengan istighfar sekali Allah ampuni dosa kita 100 tahun. Kita nggak tahu. Pokoknya ikhlaskan niat, taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Kata para ulama, bisa saja satu istighfar menghapuskan satu dosa, dan susah atau bisa dikatakan sulit bagi manusia berbuat dosa satu hari 100 kali. Maka dosa ini, istighfar ini akan memaafkan kita. Hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim, urutannya ya, tadi hadis nomor 2702, hadis ini setelahnya 2703. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya, maksudnya sebelum kiamat. Kemudian hadis setelahnya juga sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim nomor 2759. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat yang berbuat kesalahan pada siang hari. Allah selalu menerima asal mau taubat, dan Allah akan membentangkan ya tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari. Demikian hingga matahari terbit dari barat, maksudnya sampai hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Muslim, Imam Bukhari nomor 6308, dan Imam Muslim nomor 2744. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman daripada gembiranya seorang laki-laki yang berada di padang pasir tak bertuan dan membinasakan, di mana dia bersama dengan tunggangannya yang di punggungnya terdapat makanan dan minumannya. Lalu dia tidur, lalu bangun, ternyata tunggangannya telah hilang atau pergi. Lalu dia mencarinya sehingga dia merasa sangat kehausan. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempatku semula, lalu aku tidur hingga aku mati. Maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya agar dia bisa mati.
tetapi kemudian dia bangun dan ternyata tunggangannya itu sudah di depannya, yang di atasnya terdapat bekalnya, makanan dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubat seseorang hambanya yang beriman daripada orang tersebut yang telah menemukan kembali tunggangannya berserta dengan bekal-bekalnya. Poin selanjutnya, syarat diterimanya taubat. Tadi itu dalil-dalil taubat. Definisi taubat juga sudah kita sampaikan. Kita pindah ke syarat diterimanya taubat, teman-teman sekalian. Syarat diterima taubat tadi sudah kita katakan adalah 4. Ya, kalau dosa besar, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali yang kedua, yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulangi, dan yang keempat menyibukkan diri dengan amal-amal saleh. Dalilnya surah Thaha surah nomor 20 ayat 82. Surah Thaha surah nomor 20 ayat 82. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya kata Allah, aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman dan beramal saleh, kemudian istiqomah, tetap di jalan yang benar. Jadi ini syarat diterimanya taubat. Jadi antum harus taubat, tinggalkan, jangan ulangi lagi, tapi perbaiki, ganti dengan amal-amal saleh. Juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 160, Allah berfirman. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan, maksudnya adalah mengganti amal buruk dengan amal baik, dan menerangkan kebenaran. Setelah itu dia menyampaikan kebenaran, mengajak orang agar meninggalkan dosa-dosa itu. Maka terhadap mereka itulah kata Allah, aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Yang ketiga, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 89. Al-Imran surah nomor 3 ayat 89, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Kemudian selanjutnya surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 146. An-Nisa surah nomor 4 ayat 146 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ini sebenarnya tentang orang-orang munafik ya. Kalau mereka mau taubat, ini syaratnya. Walaupun sudah nifaq, sudah tadinya menyembunyikan pura-pura Islam, tapi Allah masih bisa maafkan. Syaratnya 4 kata Allah, kecuali orang-orang yang taubat dari orang munafik itu. Yang kedua, mengadakan perbaikan, ganti amal-amal buruknya dengan kebaikan. Yang ketiga, berpegang teguh pada agama Allah sampai dia mati tetap dalam Islam. Dan yang keempat, ikhlas mengerjakan agama Allah, ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka adalah bersama dengan orang-orang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang yang beriman pahala yang besar. Yang terakhir, masalah syarat terima taubat, dalilnya adalah surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 11. Surah nomor 9 At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, orang-orang kafir masuk Islam, taubat, lalu mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka isi dengan amal-amal saleh, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama kalian, dan kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau belajar. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, tadi kan efek buruk dari dosa ada. Sekarang apa manfaatnya kalau saya taubat? Kalau antum taubat dapat apa? Keutamaan taubat. Yang pertama, ia akan mendapatkan jaminan surga. Pada saat mati dijamin masuk surga walaupun dosanya dulu banyak. Yang penting sekarang taubat. Kata ulama, walaupun dia taubat detik terakhir sebelum dia meninggal. Dalilnya surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60. Surah nomor 19 ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, tinggalkan dosa-dosanya,
dia komitmen dengan keimanan kepada Allah, kemudian dia sibuk dengan amal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Dalam surah Tahrim, dalil yang kedua, masih di poin pertama, dapat jaminan surga. Surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 8. Surah nomor 66 ayat 8 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi Allah maafkan, Allah masukkan surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini manfaat yang pertama, masuk ke dalam surga. Yang kedua, dosa-dosa mereka yang dulu mereka buat diganti oleh Allah pahala. Jadi bukan cuma dibersihkan ya. Yang dia pernah zina, yang pernah dia bohong segala macam, kalau dia tobat nasuha, itu Allah ganti menjadi pahala. Dalilnya adalah surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 70. Surah nomor 25 ayat 70. Ini ayat yang mulia sekali. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Renungi baik-baik ikhwan dan akhwat sekalian, jangan cuma sekedar ditulis dan didengar, tapi renungi baik-baik, terapkan dalam kehidupan ini. Mulia sekali Allah SWT berikan kepada kita. Dosa yang pernah kita lakukan diganti jadi pahala. Penyebab kita dapat bonus yang banyak di surga. Al-Furqan surah nomor 25 ayat 70 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, istiqamah terus sampai dia mati, maka kejahatan mereka yang lalu diganti Allah menjadi kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini luar biasa. Dosa 20 tahun jadi pahala jadi 20 tahun, ini luar biasa. Asal syaratnya tadi taubat, beriman, amal saleh. Udah selesai, udah ditinggalkan, jangan diulangi lagi. Dalil yang kedua surah Asy-Syura, masih di poin ini ya, diganti menjadi pahala. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 25. Surah nomor 42 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kata para ulama maksudnya adalah digantikan menjadi pahala. Kemudian yang ketiga, manfaat orang taubat, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini sebenarnya dalilnya yang tadi kita sempat sebutkan ya, surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31. An-Nur 24 ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Tentu ini di akhir ayat ya, di akhir ayatnya kita ambil. Karena di ayat pertamanya tadi yang perempuan katakanlah kepada para wanita mukminah menurunkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka dan tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah-ayah mereka, mertua mereka dan seterusnya. Di akhir ayat kata Allah ya dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kalian semua kepada Allah ya orang-orang beriman agar kalian beruntung. Kata ulama, orang yang taubat nasuha akan beruntung. Kata betul dosanya sudah dibersihkan, dia taubat nasuha, Allah tidak akan pernah membuat kerugian dalam hidupnya. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Allah berfirman, Al-Qasas 28 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh. Ini syarat-syaratnya tadi ya.
Taubat, beriman, amal saleh. Maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya beruntung karena tidak akan dihukum sama Allah, dan beruntung setelah itu kehidupannya tidak akan pernah mengalami kerugian. Kalau ada teman-teman yang sudah mulai hadir pengajian, kemudian masih mengalami ditipu orang, masih mengalami masalah-masalah ini, berarti masih ada dosa yang mengganjal, taubatnya masih belum nasuha. Coba murnikan taubat itu. Keberuntungan dijanjikan di sini. Kemudian surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Surah nomor 11 ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu semua meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Yang keempat, dijamin keimanannya dan pahala yang besar. Dijamin keimanannya, tidak akan berubah keimanannya asal dia istiqamah. Orang yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, dia terapkan, maka dia akan dijamin, asal dia komitmen, keimanannya akan dijaga sama Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka telah bersama dengan orang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Yang kelima, terbebaskan dari hukuman. Dalilnya adalah surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 5 dan ayat 11. Surah nomor 5 dan ayat 11 At-Taubah bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini kita dilarang berperang ya. Di awal-awal Islam ini tentunya perintahnya. Maka perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka. Dan intailah tempat pengintaian mereka. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maksudnya mau masuk Islam, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam ayat 11-nya, tadi kan At-Taubah ayat 5 dan ayat 11-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau belajar. Yang keenam, terhalalkan pendapatan haram dari riba kalau dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Jadi kalau orang terhalalkan pendapatan haram dari riba ini maksudnya adalah kalau ada orang pernah KPR rumah dengan riba atau pernah kerja di bank konvensional riba, dia nggak tahu hukumnya, lalu kemudian dia taubat, maka pendapatan dia yang lalu-lalu, mobil, rumah yang dia pernah beli, kalau dia tidak tahu jadi halal buat dia. Seperti orang sudah terlanjur KPR sekarang, dia tahu hukumnya riba nggak boleh nih. Maka bagaimana hukumnya Ustaz? Ya idealnya lunasi. Kalau nggak bisa dilunasi bagaimana? Tetap lanjutkan cicilannya walaupun ada bunganya. Asal sudah taubat itu jadi halal buat dia. Asal dia tidak buka pintu riba baru. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah surah nomor 2. Teman-teman yang berhubungan dengan masalah riba, baca Al-Baqarah 275 sampai 281 ya. Tapi kita ambil saksi bahasan kita di kali ini 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha wa falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti tidak akan pernah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Semua orang yang sudah tahu riba dan tetap ngotot, ini hukumannya. Pasti dia akan hidup dengan stres yang berat. Mungkin karena penyakit, mungkin karena terlilit utang, mungkin karena gangguan dalam rumah tangganya, pokoknya masalah besar. Dan saya tahu ini ada orang di Jakarta, saya sudah ingatkan, semoga Allah buat dia berhentilah. Sampai anaknya tiap hari, tiap minggu cuci darah, gara-gara pendapatan suami istri dari uang riba. Gitu kan. Sudah saya ingatin pada saat umroh ini nggak boleh, haram segala macam. Semoga Allah sembuhkan atau selesaikan, asal dia berhenti, sembuh anaknya sebenarnya. Tapi itu yang terjadi. Dan dia stres dengan itu. Puncaknya kalau tetap ngotot maka bisa jadi gila, bisa jadi bunuh diri, akhirnya dan seterusnya. Keadaan mereka demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan ini dari Tuhannya, lalu terus berhenti, tidak mau lagi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Ini saksi bahasan kita. Jadi yang lalu-lalu jadi halal buat dia, kata Allah. Asal dia taubat sekarang berhenti, yang lalu sudah. Asal dia tidak tahu ya. Tapi bukan berarti, oh sekarang saya sudah tahu riba nih, tapi saya coba aja deh, riba dulu nanti baru saya taubat. Ini nggak boleh, nggak masuk dalam masalahnya. Dikatakan di sini, maka baginya yang telah diambilnya dahulu, perhatikan, ada sebelum datangnya, ada terjemahan di situ kan, larangan. Ya. Dan urusannya kembali kepada Allah. Masalah dia bohong, dia jujur, urusannya sama Allah. Allah lebih tahu. Orang yang kembali memakan riba, setelah tahu hukum-hukum ini, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa na'udzubika minan nar. Yang ketujuh, dijamin baginya rezeki. Asal dia taubat, Allah jamin rezeki. Hujan yang lebat, harta yang melimpah, keturunan yang banyak dijanjikan sama Allah. Kita dengarkan di sini. Dalilnya surah Nuh. Surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Jangan ragu. Ustaz, saya kerja di sini haram, tapi kalau saya berhenti, saya mau beri makan apa istri anak saya? Ini jawabannya. Allah jamin, tinggalin aja. Karena teman-teman yang masih bekerja di tempat haram, kemudian minta tolong kepada seorang dai atau ustaz atau ulama untuk dibantu bersihkan, sementara dia tidak keluar, seperti dia lagi injak becek, ustadznya atau dainya atau ulamanya lagi pegang air, siap bantu bersihin bajunya, gitu kan? Tapi dia di atas becek, nggak bisa. Kalau kami siramin air kepada Anda makin becek. Caranya gimana? Keluar dari becek itu di jalan tempat yang kering, kami siramin, basah sedikit tapi sudah bersih, sudah bisa lari setelah itu. Dijamin bagi itu. Jangan ragu. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya kalau taubat? Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Apa manfaatnya hujan yang lebat, teman-teman sekalian? Tumbuh-tumbuhan kita akan subur, ya. Tanah akan subur, udara akan sejuk. Dan ayat 12-nya, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan juga di dalamnya untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Artinya manfaatnya orang taubat seperti ini. Terakhir yang ke-8 teman-teman, manfaat orang yang bertaubat. Poin ke-8 dari manfaat orang bertaubat adalah dijamin, ya, jaminan kekuatan. Diberikan kekuatan fisik, kesehatan, itu jaminan. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52 Allah berfirman, Allah yang maha perkasa dan tidak akan pernah memungkiri janjinya telah berfirman, kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Surah Hud surah nomor 11 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi
thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan taubat itu Tuhan akan turunkan hujan yang sangat deras untuk kalian. Akan selalu subur, hujan turun lebat. Dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kata para ulama, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan pikiran. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Sudah selesai taubat, jangan pernah buat dosa lagi. Udah, istiqomah aja deh. Teman-teman kalau istiqomah seperti ini insya Allah, nikmati halal, tinggalkan haram, kerjakan perintah semaksimal, tinggalkan larangan, mati demi Allah masuk surga. Janji Allah nggak ada yang salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pungkiri janjinya. Dan apa yang dijamin-jaminkan tadi semua kita dapat. Istiqomah saja, pasti akan dapatkan. Sekarang yang terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke kisah-kisah nyata tentang masalah taubat, adalah kiat-kiat mempertahankan taubat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan taubat kita? Ini tentu susunan saya pribadi teman-teman ya. Kalau memang teman-teman dapatkan dari para ulama, dari para dai yang lain, Masya Allah, tentu saja itu mulia, baik. Ini upaya saya saja. Yang pertama teman-teman sekalian, yakinlah terhadap janji-janji dan ancaman Allah. Tanamkan dalam jiwa kita itu. Janji Allah pasti benar. Apa tadi yang sudah kita sebutkan? Orang-orang berdosa dapat efek-efek buruk tadi sudah kita sebutkan. Sempitnya hidup, segala macam. Dan apa juga yang didapatkan oleh orang taubat ini pasti. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, tentang ahli maksiat ya, yang akan masuk neraka nanti. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 80. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 80 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Orang-orang yang buat maksiat sering bilang itu. Enggak apa-apa deh saya buat dosa, toh juga nanti orang Islam masuk surga. Bersembunyi di belakang itu. Maka katakanlah kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya? Tahukah kamu bahwasanya orang yang berdosa tetap akan dihukum? Orang yang buat ibadah akan diberikan manfaat atau faidah atau kenikmatan tadi? Ataukah kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Dalam surah Al-Hajj, dari selanjutnya surah nomor 22 ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu, hai Muhammad, azab itu disegerakan. Orang-orang Quraisy juga mengatakan, hai Muhammad, kau ngaku nabi, sudah turunin aja azab buat kami. Maka katakan pada mereka, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Pasti Allah akan hukum, jangan minta, bahaya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu nanti di hari kiamat adalah seperti 1000 bulan, seperti 1000 ya, seperti hitungan 1000 tahun. Menurut perhitungan kalian. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentu bagi pelaku maksiat ya. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Pasti dihukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah pasti akan menghukum orang-orang yang jahat. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah juga yang tidak ada Tuhan selain Dia berfirman tentang pelaku ketaatan dalam surah Az-Zumar ya. Surah nomor 39 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar 39 ayat 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatuh. Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka pasti akan mendapatkan tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya
dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Maksudnya nih, kalau tadi ya pelaku maksiat Allah juga tidak pungkiri janjinya, pelaku ketaatan juga Allah tidak akan pungkiri janjinya. Ini cara yang pertama teman-teman untuk istiqomah. Yang kedua, meninggalkan semua komunitas dan fasilitas dosa. Memang antum harus tutup ini. Harus berhenti teman-teman. Ada masalah di sumber manapun buat kita dosa, berhenti. Antum muhasabah. Dalam sehari ini pintu mana sih yang masih dosanya ada? Masing-masing kita muhasabah. Ada orang subhanallah misalnya dari jam 8 sampai jam 9 pagi digoda syaitan untuk nonton gosip. Lalu dia jadikan program rutin. Allah kan buatin kita programnya, waktu sholat ada gitu kan, ada sunnahnya, ada wajibnya, ada sholat qabliyah, ada ba'diyahnya gitu kan, ada waktu mustajab doanya dan seterusnya. Ini dibuatin program. Syaitan juga supaya kita lalai dari program Allah, dibuatin program sama dia. Makanya orang kalau buat dosa dibuatin program setiap malam ke diskotik atau malam Sabtu atau malam Minggu atau mabuk atau kumpul atau zina atau apalah segala macam seperti itulah. Dan ini semua kita harus tinggalkan teman-teman. Kita berteman dengan ahli ibadah, kita akan jadi ahli ibadah. Kita berteman sama orang buruk, kita akan jadi buruk. Kalau teman-teman berteman dengan 10 orang penghafal Quran, anggap kita orang bodoh, nggak bisa ngaji sama sekali. Huruf hijaiyah pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kemudian kita akan belajar huruf hijaiyah. Sebulan kita bisa ngaji. Setahun kita hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita nggak merokok. Hari pertama, hari kedua kita cium asapnya. Seminggu kita sudah terbiasa. Sebulan kita sudah coba 1 batang karena mereka bilang cobalah nggak apa-apa. Setahun kemudian kita bisa jual rokok. Pengaruh besar. Berteman sama orang-orang rajin, kita jadi rajin. Berteman sama orang pemalas, kita jadi pemalas. Pasti. Saya punya pengalaman teman-teman di kampus. Saya pernah berteman, saya lihat teman-teman di kampus ini di kelas saya terbagi 2. Di bagian depan orang-orang rajin, orang malas di bagian belakang. Biasanya begitu. Maaf, saya nggak bilang di sini di belakang orang malas. Tapi maksudnya di kelas biasa begitu. Karena yang di belakang ini mau sengaja jauh dari dosen supaya tidur. Gitu. Saya pernah duduk di belakang teman-teman sekalian. Saya lihat yang di belakang ini semua bisa tidak lulus, bisa juga lulusnya pas-pasan. Yang di depan, duduk depan dosen, dengar apa yang dia ucapkan, tulis apa yang ini luar biasa prestasinya. Saya lihat kalau saya berteman sama ini pasti nilai saya nggak bagus. Karena saya lihat mereka begitu. Saya pindah ke depan teman-teman, saya berteman sama orang-orang itu. Subhanallah, nilai saya seperti mereka. Mereka lulus mumtaz, saya juga mumtaz sama mereka. Gara-gara berteman sama orang-orang ini. Jadi kita harus tahu teman-teman, berteman sama orang yang prestasi, orang pintar, orang yang apalah berhasil, kita sama dengan mereka. Berteman sama orang gagal, orang buruk, pembohong, kita jadi seperti mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam masalah poin kedua ini, meninggalkan semua komunitas dan fasilitas dosa, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Yang ketiga, agar istiqomah teman-teman sekalian, menyadari kalau kematian pasti datang. Ingat, mati sesuatu misterius. Kalau datang, mau kita sehat, mau kita sakit, ya, mau laki-laki, mau perempuan, tidak ada urusannya. Semua pasti akan kena. Mau tua, mau muda, nggak ada urusan sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min 'indik qul kullun min indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh. Dimanapun kita sembunyi pasti akan datang. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, orang-orang kafir ini sifatnya mereka, maka mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya, ini ayat turun pada mereka pada saat itu. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datang dari sisi Muhammad. Katakanlah semua dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik atau orang kafir itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat, ya, dimanapun kalian berada, maka mati akan menjemput kalian. Dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis riwayat Tirmidzi, hadis Hasan Sahih, badiru bil amali sab'an. Hal tantaziruna illa faqran mansiya au ginan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza au dajjal ghaibu yuntadhar au as-sa'atu was-sa'atu adha wa amar. Bergegaslah dalam melaksanakan kebaikan, jangan tunda-tunda.
sadari kalau mati akan datang. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa, atau kekayaan yang membuat sombong, atau penyakit yang mematikan yang akhirnya membuat kalian tidak bisa berbuat amal, atau kematian yang tiba-tiba memutuskan angan-angan, atau kematian yang memutuskan angan-angan, atau kematian yang datang tiba-tiba, atau dajjal yang seseorang yang gaib yang selalu ditunggu, atau hari kiamat sementara hari kiamat itu jauh lebih sulit. Yang terakhir teman-teman sekalian, dalam masalah bagaimana caranya istiqamah adalah tidak terpengaruh dengan penilaian orang. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan penilaian orang. Maaf, ada 5 poin ya. Jadi maksudnya poin keempat ini, kalau ada tadi saya sudah bilang di awal pembukaan kita, kalau ada yang mengatakan kamu alim ya, kamu berubah ya, kamu begini ya, iya, nggak apa-apa, jawab, iya ini aku sekarang, seperti judul kita. Itu yang keempat, jangan terpengaruh dengan penilaian orang. Yang kelima, senantiasa berdoa agar diistiqomahkan oleh Allah yang Maha Kaya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis Bukhari, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, maka jangan kamu lupakan selepas setiap habis sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, mudahkanlah aku untuk selalu berzikir, mudahkanlah aku, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga selalu memperindah ibadah untukmu. Baik, karena melihat waktu teman-teman sekalian, ada banyak kisah-kisah saya tidak bisa sampaikan semua. Seperti kisah Nabi Adam AS tadi sudah sempat saya singgung ya. Nanti teman-teman insya Allah kalau buku ini sudah terbit bisa dimiliki tentunya. Kita langsung pindah kisah Nabi ya. Yang saya mau titik beratkan ada kisah Nabi Yunus AS. Ya. Nabi Yunus AS adalah salah satu Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran kalau beliau pernah lari dari tugas, tanda kutip ya di sini. Nabi Yunus AS sebenarnya orang yang sangat soleh. Beliau termasuk Nabi yang diutus bukan kepada kaumnya. Karena ada nabi-nabi kayak Nabi Muhammad SAW dari suku Arab diutus di Mekah, di suku Arab juga kan. Walaupun seluruh untuk alam semesta, tapi awal diutus ke situ. Kalau Nabi Yunus bukan, Nabi Yunus diutus ke negeri Nainawah di wilayah Irak dan beliau bukan dari wilayah itu. Setelah beliau berdakwah, ternyata ditolak dakwanya oleh kaumnya. Beliau berdoa sama Allah, minta ya Allah berikan saya kaum yang lain, tapi Allah belum jawab. Allah mau dia berdakwah di situ. Lalu dia berijtihad keluar dari Nainawah, belum ada izin dari Allah. Dia niatnya baik, ingin cari lokasi dakwah baru, tapi dia melanggar di sini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menghukumnya. Waktu Yunus alaihissalam pergi ke atas kapal, dia ingin cari lokasi dakwah lain, kapalnya dihantam dengan ombak di tengah jalan, di tengah lautan. Kemudian mereka harus mengurangi muatan pada saat itu, mengurangi muatan. Pada saat mereka mengurangi muatan ini teman-teman sekalian, sudah dikurangin barang-barang tapi masih kurang, harus lempar manusia. Maka diundilah nama-nama, setiap diundi nama Nabi Yunus keluar. Dan orang-orang di kapal ada yang tahu, jangan dia Nabi Allah, kita coba undi lagi. Kedua kali namanya Nabi Yunus, 3 kali nama Nabi Yunus, sampai akhirnya Nabi Yunus mengatakan ini hukuman dari Allah. Begitu dia mau loncatkan dirinya, ikan paus datang, membuka mulut dan menelannya, gitu kan. Dan akhirnya dia tinggal berapa hari sambil bertaubat kepada Allah di perut ikan paus, sampai Allah keluarkan dia dari mulut ikan tersebut. Kemudian kaumnya, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Allah datangkan badai besar, menghancurkan patung-patung mereka. Maka mereka juga ketakutan. Mereka berdoa sama Allah, ya Allah kami taubat kepadamu dan datangkanlah Yunus. Maka Yunus pun kembali ke sana dan sampai kaumnya sudah beriman. Kita bacakan dengan cepat ayatnya ya. Diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. As-Saffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika ia lari, maksudnya lari dari lokasi dakwahnya tadi ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhanin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltakamahul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Tercelanya sini karena Nabi Yunus AS meninggalkan lokasi dakwah tadi ya. Kemudian Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya ia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kata sebagian ulama tafsir, ikan yang menelan Nabi Yunus sampai hari kiamat dihidupkan oleh Allah. Hari kiamat baru mati. Karena ayat ini menjelaskan masalah itu. Lalu ayat selanjutnya, Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, lalu kami melemparkannya, mengeluarkan dari perut ikan itu setelah dia bertaubat ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit.
Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, ya. Dan kami berikan kepada dia atau kami tumbuhkan untuk dia pohon labu. Dan ini teman-teman sekalian juga ulama tafsir sebagian mengatakan orang yang merasa lemah, lemas maka dia boleh memakan labu. Baik itu kalau kita sekarang dibuat sup atau tidak, karena labu disebutkan dalam Al-Quran ini. Dalam ayat 146-nya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, lalu kami utus dia kembali kepada 100.000 atau lebih. Maksudnya kaumnya jadi beriman, jumlahnya naik nawas 100.000 orang. Fa'amanu famatta'nahum ila hin, maka mereka pun beriman dan kami anugerahkan kenikmatan kepada mereka sampai waktu tertentu. Kemudian teman-teman, nabi-nabi saya ringkaskan, ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada beberapa nabi yang pernah berbuat kesalahan tentunya. Tapi ini bukan aib bagi mereka, karena Allah mau jadikan pelajaran untuk kaumnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga pernah terjadi, beliau pernah menghadapi kasus dengan istri-istrinya. Aisyah sama Hafsah radhiyallahu anhunna pernah sepakat cemburu kepada istri Nabi Maria. Maria ini radhiyallahu anhunna sering memberikan madu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi suka madu. Nabi SAW juga kalau masuk rumah selain makan madu, mulutnya wangi alaihissalam, juga suka pakai siwak. Maka beliau waktu mau masuk ke rumah Aisyah dan Hafsah, Aisyah sama Hafsah rumahnya berdekatan. Aisyah berkata, "Hai Hafsah, nanti kalau Rasulullah SAW masuk ke rumah kita, katakan mulut beliau bau." Sebagai bentuk cemburu kepada Maria, seperti itulah. Maka Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah di siang hari. Biasanya beliau gilir, istrinya datang melihat kabarnya, tanya apa keperluannya. Lalu Aisyah mengatakannya, "Rasulullah, mulut anda bau." Kata Nabi SAW, ini saking kejujuran beliau ya, beliau mengatakan, "Saya tidak makan apa-apa kecuali madu, dan saya sudah bersiwak." Kata Aisyah, "Tapi ya Rasulullah, mulut anda bau." Nabi SAW tahu ada masalah nih dengan Aisyah. Beliau keluar ke rumahnya Hafsah, rumah sebelah. Hafsah ucapin yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak makan kecuali madu dan saya sudah bersiwak." Kata Hafsah, "Tapi ya Rasulullah, mulut anda bau." Sepakat, Hafsah cuma ikut-ikutan sama Aisyah ini. Setelah itu Nabi SAW pergi ke pinggir kota Madinah, lalu kemudian beliau berpikir, ada masalah apa ini? Kenapa kok perempuan-perempuan ini buat masalah ini? Maka ada seorang sahabat lewat lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada apa dengan anda?" Kata Nabi SAW, "Hari ini aku haramkan madu." Apa kata Nabi SAW? "Hari ini aku haramkan madu." Beliau menganggap madu penyebab istrinya jadi masalah. Apa yang terjadi? Detik itu juga teman-teman sekalian, Allah yang maha sempurna menurunkan Jibril alaihissalam membawa ayat pertama surat Tahrim. Surah nomor 66 ayat 1. Dengarkan bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa engkau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi kamu? Madu halal. Bagaimana bisa kau haramkan hai Muhammad? Allah Azza wa Jalla tegur Nabinya Muhammad SAW. Kamu hanya mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah maafkan, tapi dengan syarat, hati-hati. Jangan sampai engkau mengulanginya. Kemudian lanjutan ayatnya, Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwa alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah kalian dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau Nabi SAW sempat bersumpah mengatakan kepada sahabat tersebut yang lewat, "Demi Allah saya haramkan madu." Maka Allah pun memaafkan Nabi Muhammad SAW, disuruh taubat, tapi ada teguran di sini. Tapi ada teguran. Baik, saya izinkan saya menyampaikan saja kisah sahabat. Yang saya ingin sampaikan adalah kisahnya sahabat namanya Thumamah bin Qusar radhiyallahu anhu. Jarang sekali orang dengar nama ini tentunya. Orang ini adalah kepala suku Hanifah namanya. Nabi SAW pernah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyerang satu kaum setelah perang Ahzab. Lalu kemudian Thumamah ini ketangkap di pinggir jalan. Dia mau pergi umrah ke Mekah, dibawa ke Madinah. Waktu Nabi SAW melihat tawanan waktu tiba pasukan Muhammad bin Maslamah di Madinah, dilihat di antara tawanan adalah Thumamah. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan nih? Ini satu orang nih." Kata para sahabat, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Muhammad bin Maslamah juga mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ini Thumamah bin Qusal al-Hanafi. Ini kepala suku Hanifah, kepala suku Hanifah." Suku Hanifah teman-teman adalah suku yang tinggal di sebelah Mekah. Jumlahnya sejumlah penduduk Mekah banyak sekali dan terkenal dengan pasukan perangnya. Serta mereka adalah satu-satunya suku yang memasukkan makanan pokoknya orang Mekah, gandum, kurma segala macam mereka yang memasok. Jadi kalau mereka boikot berhenti Mekah, nggak bisa hidup gitu kan. Akhirnya Nabi SAW bilang, "Layani dia baik-baik, ikat dia di dekat pintu masjid,
Dalam 3 hari, setiap hari Nabi lewat. Nabi mengatakan, hai Thumama, bagaimana pendapatmu tentang Islam? Dia bilang, hai Muhammad, saya orang asing, tapi kau telah menawan orang yang tahu membalas budi. Kalau kau bebaskan, maka dia akan tahu balas budi, dan kalau kau mau minta bayaran, minta apa saja saya akan kasih. Dan kalau kau membunuhnya, maka di belakangnya ada pasukan yang siap mati untuknya. Nabi SAW tinggalkan sholat. Lalu Nabi sholat sengaja taruh Thumama dekat pintu masjid supaya dia dengar ayat-ayat Al-Quran. Besok Nabi ulangi lagi. 3 hari seterusnya, sampai 3 hari Nabi ulangi. Thumama jawab yang sama. Hari keempat Nabi tanya, hai Thumama, bagaimana pendapatmu? Dia bilang lagi sama kalimatnya, dia tidak mau masuk Islam. Dia cuma bilang, saya kalau kau lepaskan adalah orang yang paling tahu balas budi. Kalau kau membunuh maka akan ada orang yang siap mati untuknya. Maka kata Nabi SAW, saya bebaskan kamu tanpa ada balasan. Silakan. Thumama kaget, belum pernah dalam hidupnya sebagai kepala suku tahu ada tawanan dilepaskan tanpa ada tebusan. Maka Thumama pun akhirnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kata Thumama, ya Rasulullah, sebelum ini, sebelum kejadian saya syahadat, wajah anda yang paling saya benci, suku anda yang paling saya benci, kota anda yang paling saya benci, dan agama anda paling saya benci. Sekarang ya Rasulullah, wajah anda orang yang paling saya cintai, kota anda yang paling saya cintai, ya, kemudian agama anda juga yang paling saya cintai. Perintahkan saya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan? Maka dia pun belajar beberapa hari agama, lalu kata Nabi SAW, tetap lanjutkan umrohmu. Dia pun pulang ke Mekah lalu dia umroh. Waktu dia datang, orang-orang Mekah sambut tentunya. Sambut, kemudian dia tawaf sama-sama, tapi dia tidak bertalbiyah syirik. Jadi ada talbiyah syirik ya, yang disebutkan oleh orang Quraisy. Kemudian dia tidak ucapkan. Kata mereka, hai Thumama, apa kau sudah murtad? Tinggalkan agama nenek moyang? Dia bilang tidak. Saya sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu orang-orang Quraisy menawan dia di penjara. Lalu kemudian datang orang-orang sukunya. Lalu dia bilang, boikot semua asupan makanan ke Mekah. Diboikot. Dalam 3 hari saja Mekah kehabisan makanan. Maka mereka pun datang, Abu Sufyan datang dan tokoh-tokoh Mekah datang mengatakan, hai Thumama, maafkan kami. Kata Thumama, demi Allah saya tidak akan maafkan sampai Rasulullah yang memaafkan kalian. Minta maaf dari Madinah. Maka kemudian pergilah Abu Sufyan ke Madinah lalu mengatakan, hai Muhammad, kasihanilah kerabatmu. Biarkan Thumama memaafkan kami dan biarkan dia masukkan asupan makanan. Suku kami akan mati. Kata Nabi SAW, baiklah. Maka Thumama pun akhirnya membebaskan mereka untuk masuk, dan Thumama juga dibebaskan oleh orang-orang Quraisy. Tapi ini bukti teman-teman sekalian bagaimana orang tadinya benci Islam, lalu taubat dan dia buktikan kebenaran imannya. Tentu ada banyak kisah seperti Umar bin Khattab juga begitu. Lalu ada Naim bin Mas'ud, ada beberapa sahabat yang memang sudah taubat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Mungkin kita tutup dengan doa saja. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa sekecil sampai sebesar apapun yang pernah kita kerjakan diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang punya masalah diangkat permasalahannya, yang mendapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, dan juga segala kebutuhan dunia ini bagi kaum muslimin dipenuhi, dan seluruh orang-orang yang berusaha menyakiti kaum muslimin dikembalikan semua tipu daya kepada mereka. Semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dari seluruh penjuru negerinya, dan juga kaum muslimin berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka, dan semoga ibadah mereka murni kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan semoga seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya di malam bulan Ramadan yang mulia ini menghapus nama kita dan nama kedua orang tua kita dan seluruh orang yang kita cintai dari api neraka, dan juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana satu di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, para saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta